Salam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adik-adik siswa kelas 11 Bahasa Budaya, kita akan membahas atau mempelajari submateri prosedur penelitian, langkah-langkah menulis etnografi, dan penerapan atau pelaksanaan etnografi dalam penelitian lapangan. Prosedur penelitian etnografi. Nah, prosedur penelitian etnografi berlangsung dalam bentuk siklus tahapan seperti pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi yang dilakukan secara serentak dan bisa diulang-ulang. Nah, siklus penelitian etnografi ini mencakup langkah-langkah yaitu pemilihan proyek etnografi, pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Nah, dalam penulisan laporan penelitian etnografi, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita pertimbangkan, yaitu A. Memilih khalayak atau memilih pembaca. B. Memilih tesis. Nah, tesis ini pesan utama dari tulisan yang akan ditulis. C. Membuat daftar topik dan garis besar. D. Menulis naskah kasar. E. Merevisi garis besar dan membuat anak judul. Dan F. Mengedit naskah kasar. G. Menulis pengantar dan kesimpulan. H. Menulis kembali tulisan tentang contoh-contoh. Dan I. Menulis naskah akhir atau mengetiknya. Nah, bisa kita suruh orang lain mengetiknya dari konsep tulisan yang kita sudah catat. Nah, itu langkah-langkah dalam menulis laporan penelitian etnografi. Nah, sekarang penerapan atau pelaksanaan etnografi dalam penelitian sosial budaya. Nah, adik-adik, etnografi lazimnya bertujuan untuk menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya. Nah, artefak ini seperti alat-alat pakaian, bangunan, dan sebagainya. Dan yang bersifat abstrak seperti pengalaman, kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok etnik yang kita teliti. Nah, bicara etnografi tidak bisa dilepaskan dari permasalahan definisi kebudayaan, di mana dari proses berbagi di dalamnya terbentuk suatu kelompok orang-orang, lembaga atau masyarakat. Nah, etnografer atau penulis etnografi bukan hanya mengamati tingkah laku, tetapi lebih daripada itu menyelidiki makna dari tingkah laku itu. Nah, institusi sosial atau pranata sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku yang dimaksud. Nah, itu adik-adik. Nah, dengan penelitian etnografi memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai suku bangsa atau kelompok etnik yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui keberagaman suku bangsa Indonesia, kita diharapkan agar lebih mencintai, menghargai, dan bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Kebudayaan yang menjadikan kita sebagai masyarakat multikultural yang menjunjung persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sekali lagi, pada dasarnya manusia selalu hidup dalam suatu lingkungan yang serba berpranata, berkelompok, ada institusi sosial. Artinya segala tindak tanduk atau perilaku manusia senantiasa akan diatur menurut cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama.
Nah, dengan penelitian etnografi ini memungkinkan kita untuk mempelajari berbagai suku bangsa atau kelompok etnik yang ada di Indonesia beserta kebudayaannya secara lebih terperinci. Dengan mengetahui keberagaman suku bangsa Indonesia, kita diharapkan agar lebih mencintai, menghargai, dan bangga dengan kebudayaan sendiri. Kebudayaan yang menjadikan kita sebagai masyarakat multikultural yang menjunjung persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, demikian materi pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Kita sudah mempelajarinya. Mudah-mudahan adik-adik bisa paham dan memahami materi yang sudah saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.